misalnya si Mariati hari ini nggak lagi tidur, mungkin karena ketika mendengar ucapan saya itu mungkin akan mengiyakan. Semoga video ini bisa menjadi renungan lah ya, renungan buat kita semua. Sebelum perjalanan kita harus berdoa, dan ketika di perjalanan kita harus selalu fit, konsentrasi dan menjaga diri. Jembatan yang pertama adalah jembatan Karanggondang, atau biasa orang-orang nyebutnya Bok Dhuwur. Mungkin karena konstruksinya agak tinggi ya, karena ini dulunya kali lahar, jadi dibuat agak tinggi, maka banyak orang yang menyebut dengan Bok Dhuwur. Ini saya jalan kaki habis maghrib, barusan maghriban langsung ke sini biar auranya dapat. Kita lihat Bok Dhuwur. Kalau dari konstruksi sebenarnya nggak kelihatan membahayakan dan sebagainya ya. Terus lampu juga ada, sebelah selatan dan sebelah utara jembatan pas itu ada lampunya. Kita lihat, ini dulu pernah ada kejadian, ada yang dimutilasi terus mayatnya dibuang di jembatan ini. Namanya jembatan Udanawu. Dulu jadinya di timur saya jalan ini. Nah, di sana, di bawah sana. Jadi menurut saya kalau ini nggak ada hubungannya dengan nggak ada hubungannya dengan jembatan Nyai. Ini murni karena ya ingin dibuang aja di situ. Jadi nggak ada hubungannya dengan jembatan menurut saya. Soalnya dari penerangan dan sebagainya sangat mencukupi. Kita lihat. Yuk kita lanjut ya ke jembatan selanjutnya. Jembatan kedua adalah jembatan Mangunan. Banyak yang bilang ini namanya Bok Kembar. Mungkin karena ada dua jembatan yang berdekatan. Suasana malam gelap, cuman pas di atas jembatan itu sebenarnya ada lampu. Nah kalau siang ini kanan kiri itu banyak pohon-pohon besar. Jadi iya ya, istilahnya bahasa Jawa ini iup, rindang. Terus jalannya lurus, bisa saja orang ketika menyetir itu terasa nyaman, jadi kurang fokus. Di sini sering juga kejadian, bahkan sampai menelan korban. Terus mobil nyungsep jatuh ke bawah sawah-sawah itu. Nah, itu juga sering. Terus menurut saya mungkin selain karena rindang banyak yang nggak fokus, itu karena gini, kan dua jembatan dan saling berdekatan. Mungkin yang nggak tahu ini dikira satunya jembatan. Ya, setelah melewati satu jembatan, terus akhirnya kecepatannya ditambah. Nah, ternyata ada jembatan lagi. Mungkin seperti itu. Ini sebenarnya namanya bentar. Namanya jembatan Kikis sebenarnya. Nah, jalan lagi ke utara ke jembatan yang satunya. Nah, ini di tengah-tengah dua jembatan ini gelap, posisi gelap. Nah,
Tadi kalau diperhatikan ketika saya masih di selatannya jembatan yang sebelah selatan, itu tahu kalau ada motor itu ketika motornya berada di jembatan yang utara sana. Jadi ketika motor itu berada di tengah-tengah kedua jembatan ini, itu nggak kelihatan. Nah, mungkin yang membuat bahaya itu. Iso woreng di sini, sekitar sini kejadian itu sering. Ya mungkin kalau dilihat dari hal-hal yang logis, yaitu bisa jadi penerangan kurang. Ini gelap sekali, gelap, penerangan kurang. Terus karena kanan kiri banyak banyak ditumbuhi tumbuhan-tumbuhan besar, jadi kalau siang terasa nyaman di sini. Nah, mungkin itu menjadi faktor yang membuat orang itu kurang kewaspadaannya begitu. Jadi jangan semerta-merta ketika sering kejadian terus ada faktor X. Nah, oke. Untuk ngos-ngosan iki san melakukan kok kidul kok Karanggondang. Nah, ini jembatan yang yang ini. Jembatan yang utara. Kita lanjut ke jembatan selanjutnya. Jembatan mana yang sering kejadian memakan korban? Yes, kita tutup dulu. Kita tak jalan lagi. Jembatan selanjutnya adalah jembatan Tapan, tapi banyak yang bilang ini jembatan Buk Kompan. Katanya di bawah jembatannya ada sumur-sumur Kompan, nggak tahu ya. Saya belum pernah ngecek ada sumurnya apa enggak. Saya belum pernah ngecek. Suasananya seperti ini. Di atas ada pohon bambu, di bawahnya ada sungai yang deras, alirannya deras itu sampai terdengar suara dari sini. Menurut saya ini sebenarnya nggak ada yang salah, ini terang, sebenarnya terang, cuman ada pohon bambunya. Terus bentar, terus di sana itu ada kuburan. Terus putarannya lagi di pom. Sebenarnya terang, penerangan cukup. Tuh, penerangan cukup, penerangan cukup sebenarnya. Nah, mungkin ya menurut saya di sini dulu pernah ada kejadian juga yang sampai merenggut nyawa. Mungkin menurut saya kalau dari selatan itu orang ketika mau beli bensin ke pom, terus mungkin nggak fokus lah. Ternyata sebelum pom itu kalau di selatan ada nanti kuburan, mungkin kaget atau gimana saya nggak tahu. Tapi di sini jujur saya di sini nggak ada aura gimana. Dekat sekali ini saya sama pohon bambu. Nggak ada ngeri-ngerinya juga, tapi memang di sini sering juga kejadian. Mungkin karena kurang fokus, karena ada mak bedunduk, ada kuburan atau apa ya. Dan lebar dan terang juga. Nah, jadi dikoreksi sendiri. Kira-kira karena apa sampai kejadian yang sampai merenggut nyawa. Oke. Kita jalan lagi, kita ke jembatan yang satunya lagi, ini yang menurut orang-orang lebih horor lagi. Kita lihat adakah rasa-rasa yang mungkin merinding atau gimana. Yuk kita ke ini lah jembatan yang terakhir. Banyak yang bilang ini Buk Petung, jembatan Petung. Kita lihat. Nah, dari selatan. Kalau dari dilihat jembatannya cahaya cukup, cahaya terang ini. Di atasnya ada pohon bambu, di bawahnya ada kali yang katanya itu sangat angker. Terus memang pas di jembatan ini
apa ya, jalannya itu menikung. Kalau dari selatan itu nggak kelihatan. Kalau belok lah, kalau begitu juga ketika dari utara itu nggak kelihatan motor yang di selatannya karena menikung. Terus karena itulah siang-siang banyak kejadian-kejadian orang yang terkaget-kaget di sini karena biasanya di utaranya jembatan itu ada Pak Polisi nyegati motor sih nggak helm. Kita lihat, kita dekati apakah memang serem rasanya atau apa. Oh iya, di sini banyak cerita yang bilang ada penunggunya namanya Maryati. Namanya Maryati ini banyak kejadian di sini. Di jembatan ini sering kejadian sampai meninggal sering. Oke, saya sudah di dekat jembatan. Kita lihat dulu namanya jembatan apa. Tidak kelihatan ya namanya. Jembatan apa namanya ya? Nggak kelihatan namanya. Saya lagi nyandar di atas jembatan, nyandar ke tembok. Nah, memang ada penerangan, tapi yaitu karena pas di jembatan itu jalannya itu sangat-sangat menikung, jadi membahayakan. Nah, kalau masalah mitos-mitos seperti itu, monggolah dikoreksi sendiri. Mungkin Anda di sekitar sini kurang konsentrasi atau gimana, nggak lihat depan, itu bisa saja. Teman saya juga pernah kecelakaan di sini karena dia naik motor dengan kecepatan yang sangat-sangat tinggi dari utara, terus nyungsep di pagar jembatan itu. Nah, misalnya si Maryati hari ini nggak lagi tidur, mungkin karena ketika mendengar ucapan saya itu mungkin akan mengiyakan. Tidak selalu kejadian-kejadian yang terjadi di sini itu diganggu Maryati. Karena apa? Dia nggak mengganggu tapi selalu disalahkan loh. Dia itu selalu disalahkan orang-orang. Ketika kejadian di sini, karena diganggu. Monggo lah dirasakan sendiri. Ketika saya sambil jalan ya, ketika Anda mengendarai motor itu kondisi sehat apa enggak, mabuk apa enggak, konsentrasi apa enggak. Jadi jangan selalu menyalahkan atau mencari kambing hitam terhadap hal-hal yang menimpa Anda. Lo demi lo menengahi enggak ganggu lah, sampai selalu nyalahkan. Nah, oke. Semoga video ini bisa menjadi renungan ya, renungan buat kita semua, bahwa tidak semua kejadian-kejadian kecelakaan atau apa itu selalu karena diganggu atau karena adanya mitos-mitos tertentu. Bisa saja karena kontur jalannya bagaimana, terus kondisi Anda ketika di perjalanan itu seperti apa, lapar, mungkin tergesa-gesa, naik dengan kecepatan tinggi, atau mungkin kayak cah nom-nom mungkin biasanya mabuk dan sebagainya. Jadi introspeksi dirilah. Tapi bagaimanapun juga ketika akan berkendara atau kita menempuh perjalanan, sebaiknya memang berdoa. Sebelum perjalanan kita harus berdoa, dan ketika di perjalanan kita harus selalu fit, konsentrasi dan menjaga diri selalu. Enggak usah menganggap di sana ada angker dan sebagainya. Ini saya di dekat jembatan ya nggak kroso piye-piye. Oke, semoga video ini bisa menjadi wawasan atau menjadi bahan pertimbangan Anda ketika Anda sebelum menyalahkan demit, setan dan sebagainya. Oke, terima kasih. See you.